posisi ayah itu tergantikan dengan posisi Tuhan gitu. Dan memang sebenarnya yang terbaik dan terbenar itu harus seperti ini. Ya, kita mesti didik anak-anak kita gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu kita tuntun untuk bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan. Bukan kita caloin, kita perantarai antara anak kita ke Tuhan gitu. Nanti kalau kita ada apa-apa, kita udah tua, udah meninggal atau ada kendala apa, si anak nanti nggak kehilangan pegangan gitu. Jadi kita mesti tetap arahkan anak-anak yang masuk ke dalam bagaimana caranya supaya bisa punya kontak langsung dengan Tuhan. Nah, caranya ya mungkin awal-awal ya kita harus yang arahkan terus, meskipun dalam prakteknya kadang-kadang dicuekin juga tuh, kita ngomong seperti ini Tuhan-Tuhanan, bagaimana untuk kenal firman, untuk mengerti firman, kadang-kadang juga mereka nggak ngerasa butuh gitu loh. Ya tapi kita sebagai orang tua tetap harus berjuang terus gitu, bagaimana caranya untuk bisa seperti itu. Nah, yang lucu, sejak ayah saya meninggal, sejak si A, mentor rohani saya itu katakan nubuatan bahwa Tuhan akan gantiin ayah saya, dan si B impresikan bahwa Tuhan akan ada hubungan langsung dengan saya, kok saya jadi mendadak sontak seperti orang kecanduan gitu. Baca firman itu jadi apa ya, per hari itu bisa banyak sekali, mungkin bisa belasan puluhan pasal gitu. Jadi bukan ayat, pasal gitu. Jadi waktu keseharian hidup saya ya memang banyak sekali tersita oleh bagaimana mendalami soal firman gitu. Kedua, saya juga lebih banyak mau mendengar, menonton khotbah gitu. Kadang-kadang bangun pagi-pagi subuh sudah dengerin khotbah, nonton khotbah gitu, sampai berangkat kantor, nanti siang dengar lagi, nanti sore dengar lagi, malam dengar lagi. Mungkin jangan-jangan sehari 5 set mungkin habis saya makan gitu. Jadi kalau saya dengerin orang-orang yang khotbah itu, saya mesti pilih-pilih gitu, mesti pilih-pilih yang khotbah yang memang stok khotbahnya banyak gitu. Kalau enggak sama saya sebentar habis. Jadi akhirnya saya belum ngerti apa maksudnya si pengkhotbah gitu. Udah bubar, udah nggak ada. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi saya tetap akan selalu nyari pengkhotbah gitu yang memang jumlah pembelajarannya sudah banyak sekali, baru saya dengerin gitu, saya tonton gitu. Nah, begitupun soal saat teduh. Sontak saya kok bisa bangun pagi-pagi gitu. Sampai hari ini juga saya tetap masih lakukan itu gitu. Kadang-kadang yang normal mungkin jam 4 gitu, saya bangun jam 4, jam 5 jarang deh, jam 4. Tapi kadang-kadang juga kalau tidurnya sempat agak sore gitu, saya bisa bangun jam 2, jam 3 gitu. Nah udah, saya langsung bertekun dengan Tuhan. Saya pagi doa gitu, saya doa, kadang-kadang kayak diam gitu ya, pengen dengerin suara Tuhan bagaimana. Kedua, saya juga baca firman. Ketiga, yang saya lakukan dari tahun 2007 sampai sekarang itu banyaknya sharing firman gitu, dari mulai pakai SMS yang cuma jumlahnya sedikit, terus berkembang, akhirnya saya coba nampung sharing dari teman yang lain. Akhirnya saya kumpulkan yang
tergerak di hati saya sharingkan kembali. Sampai ini hari, sampai mungkin tiap pagi saya punya kewajiban bagaimana men-sharingkan sampai 800 nama orang kali. Untung ada WA gitu, jadi bisa dikirim via broadcast list. Kalau nggak keburu gitu. Nah, saya lakukan itu ya sampai ini hari. Dan karena bahasa sharing saya pribadi itu lebih saya universalkan, akhirnya sharing saya itu tidak cuma hanya untuk Nasrani. Keluarga saya banyak yang dari agama lain, dari Buddha, dari Hindu, dari Taoisme gitu. Bahkan teman-teman saya banyak sekali teman dekat saya yang dari Muslim, dari mana. Jadi saya kadang-kadang sharing saya itu saya bagikan ke semua gitu. Nah, yang ya karena bentuknya universal, jadi mereka bisa lebih gampang nerima dan respect gitu, respect sama sharing yang saya bagikan itu gitu. Kadang-kadang juga yang kalau dari teman-teman yang tidak keberatan, yang sharingnya terlalu ke Nasrani, kadang-kadang saya poles dulu, misalnya bahasanya saya pindahkan ke universal sehingga bisa lebih gampang diterima lah sama orang banyak gitu. Toh kita hidup tujuannya kan bukan cuma untuk, kalau buat saya kan bukan cuma sasarnya berhenti di agama gitu. Hidup itu kan kita pengen sampai ketemu Tuhan gitu, bukan ketemu agama, bukan ketemu orang-orang rohaniawan yang ada di dalam agama gitu. Saya pengen nyarikan Tuhannya gitu. Nah, cuman lewat mereka, lewat bimbingan mereka. Dan sebenarnya kunci yang tidak pernah berubah itu kan cuma ada di firman. Firman itu kan kekal, tidak pernah rubah-rubah dari dulu sampai sekarang, tetap aja nggak berubah gitu firman. Tapi kalau cerita manusia, ya pembimbing rohani kita mungkin saja bisa rubah-rubah. Aturan tempat ibadah kita juga mungkin bisa berubah-ubah. Aturan pemerintah di keagamaan kita juga mungkin aja bisa berubah-ubah. Tapi kalau saya lihat firman itu tidak pernah bisa berubah. Jadi menurut saya tetap parameternya itu firman gitu. Adapun kita dengar khotbah, kita dengar nonton segala macam bentuk-bentuk film rohani, atau kita ikut seminar atau apa, dengar pendeta manapun juga, mungkin kalau perlu dari semua keyakinan juga tidak apa-apa gitu. Karena saya anggap itu semua adalah cuman alat asa aja gitu, alat asa bagaimana saya mengerti firman saya gitu lebih dalam lagi. Jadi kuncinya itu ibarat kalau firman itu apa ya, firman itu kita umpamakan basic dari patungnya gitu. Berarti misalnya anggaplah patung kayu gitu, berarti firman itu seperti basic ini gitu, bendanya gitu, dimana untuk mengukir memahat kayu itu kita butuh banyak sekali macam dari mata pahatan gitu. Mata pahat itu kan yang bagus itu untuk hasil seni yang kelas dunia gitu, kelas tinggi itu kan mata pahatnya bisa puluhan macam gitu. Nah, sama buat saya juga sama. Jadi pengen pengkhotbah dari keyakinan manapun juga saya pakai ya hanya untuk alat asa saya membentuk pengertian firman saya pribadi gitu. Jadi kita jarang ribut dengan orang yang bicara khotbah soal kemakmuran, ada yang khotbah hanya soal nanti di akhirat gitu. Buat saya nggak ada problem, karena itu saya jadikan pahat-pahat untuk membentuk firman di pengertian pribadi saya. Saya sarankan mungkin teman-teman juga lebih begitu gitu. Jadi benar-benar tidak mengikuti manusia, tapi memang kita berusaha mengikuti Tuhan dengan cara mau belajar dari pembelajaran dari senior-senior kita gitu. Sama aja guru di sekolah juga sama. Kadang-kadang banyak sekali ada guru geografi, matematis, bahasa Inggris, kesenian segala macam gitu. Nah, kitanya kan tetap satu, diasah sama guru-guru dengan berbagai ilmu, sehingga kita akan menjadi ya kita pribadi sama, urusan firman itu sama gitu. Jadi boleh sajalah kita dengar kanan kiri gitu, tapi tetap ujung-ujungnya kan kalau urusan firman kan pribadi antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi nggak bisa diperantarain lagi. Toh nanti waktu kita meninggal juga tetap kita cuman sendirian ketemu Tuhan, nggak ketemu yang lain gitu. Nggak berbondong-bondong bersama ikut ke dalam mencari Tuhan, cari pengadilan, kan tidak. Tetap Tuhan panggil satu persatu, kita mesti bertanggung jawab satu persatu. Jadi buat saya pribadi sih, yang namanya Tuhan itu sangat pribadi, meskipun
saya dalam lingkup keluarga kecil ada istri dan anak-anak dan mantu, tetap kalau urusan Tuhan buat saya itu pribadi gitu. Jadi ya apa yang saya tahu saya coba mentoring istri saya mentoring ke anak-anak saya mentoring ke mantu saya. Belum tentu mereka bisa terima apa yang saya pikirkan, saya mengerti gitu. Cuman tetap tugas sebagai bapak, tugas sebagai orang tua, tugas sebagai suami, ya kita sebagai imam, nabi dan raja gitu. Kalau firman kan menghendaki seperti itu. Jadi beban suami atau bapak itu ya harus jadi imam, ya dari nabi, ya dari jadi raja. Maksudnya kan bagaimana jadi imam kan bagaimana caranya memberikan inputan ke mereka agar bisa ke Tuhannya, bagaimana caranya untuk jalan yang lebih baik mencari Tuhan, itu kan imam. Tapi kalau nabi kan berarti kan menyampaikan apa sih yang pesan-pesan firman yang kita dapat untuk kita dan keluarga kita. Nah kita kan tugasnya sebagai bapak dan suami kan menyampaikan itu gitu. Nah kalau sebagai raja kan karena kita memang kepala keluarga, kita ini suami gitu. Suami itu adalah wakilnya Tuhan gitu. Jadi tetap kita harus jadi raja, jadi decision maker di dalam keluarga kita. Tapi decision maker, pengambil keputusan akhir yang harus bijak. Nah, untuk bisa bijak dan benar, ya kalau kita pakainya kebijakan dan kebenaran pribadi sebagai laki, gitu, sebagai suami, sebagai bapak, rasanya juga tidak ideal, tidak akan ideal karena kebijakan kebenaran yang benar itu cuma ada di firman. Jadi mau nggak mau yang namanya seorang suami, seorang bapak itu harus benar-benar harus mau gitu, harus mau menguasai firman. Kalau memang sayang ke keluarga kecilnya, ke keluarga besarnya gitu, sayang ke istrinya, sayang ke anak-anaknya, sayang ke mantunya atau ke keluarga kita gitu. Jadi itu rasanya beban itu dari awal gitu Tuhan ciptakan laki perempuan, rasanya beban itu harus, moral itu harus lebih ada ke laki gitu. Jadi saya nyarankan untuk teman-teman gitu, ya cobalah khususnya yang sudah jadi bapak atau mau jadi calon suami gitu, coba pelajarin sebelum nikah gitu, pelajarin apa sih tugas fungsi seorang suami gitu, apa sih tugas seorang bapak, sehingga waktu kita menentukan mana jodoh kita atau keberlanjutannya jadi lebih smooth gitu, tidak mengalami harus goncangan nggak keruan gitu. Jadi mungkin pagi ini saya cuma cerita kok saya bisa tidak berayah dan beribu, maksudnya dalam arti kata panggilan ya, saya tidak pernah manggil ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama. Buat saya pribadi sampai hari ini saya tidak ketemu gitu. Jadi saya kalau bicara pakai bahasa joknya gitu, saya itu tidak berbapak dan tidak beribu, nggak tahu gitu. Di firman Tuhan cuma ada Melkisedek aja yang seperti itu, tidak berbapak tidak beribu. Tapi mungkin ceritanya lain kalau dia benar-benar tidak berbapak dan beribu. Kalau saya cuma sebutannya tidak punya, tidak mengenal bapak dan ibu. Begitu teman-teman, mungkin sharing pagi ini. Mudah-mudahan sharing-sharing saya yang saya memang bikin ringan, saya tidak mau bicara firman gitu, saya bicara lebih universal, saya pakai bahasa-bahasa yang sehari-hari, dan saya ini bukan rohaniawan, saya ini pengusaha gitu. Jadi saya cuma sekedar sharingkan untuk teman-teman yang mungkin sama-sama di dunia usaha deh, di dunia baik itu owner atau maupun staff dan pekerjanya gitu. Mudah-mudahan sharing semacam ini bisa meresap di pikiran teman-teman semua, dan siapa tahu ada saat-saat tertentu berguna untuk teman-teman. Mungkin sharing tidak berbapak, tidak beribu dalam arti kata sebutan, mungkin saya akhiri dulu teman. Dan kita ketemu lagi nanti di MPT Journey yang berikutnya gitu. Oke teman-teman, selamat pagi, see you, bye bye.